Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tedia. Nah, untuk video kali ini saya mau sharing tentang cara mudah hitung koreksi fiskal atas penyusutan. Nah, di sini siapa nih yang masih bingung untuk cara hitungnya? Nah, langsung saja ya kita simak ataupun kita hitung bersama-sama. Nah, langsung kita ke Microsoft Excel untuk perhitungannya. Nah, di sini saya punya data ya beberapa. Di sini contohnya ada asetnya printer, laptop, lemari file, handphone, dan juga laptop lagi. Nah, di sini juga mempunyai informasi masa manfaat secara fiskal. Ini kebetulan kelompok 1 semua ya. Jadi masa manfaatnya itu selama 4 tahun. Dan di sini ada informasi bulan perolehan, tahun perolehannya, kemudian harga perolehannya. Dan di sini juga ada informasi NBV, yaitu Net Book Value di tahun 2022. Kebetulan ini contohnya kita mau hitung ya penyusutan di tahun 2023, dan juga kita lakukan hitungan koreksi fiskalnya atas penyusutan di 2023. Nah, untuk yang nomor 1, printer. Nah, ini tahun perolehannya kebetulan tahun 2020 ya. Jadi untuk tahun 2023 ini masih full disusutkan selama 1 tahun. Nah, contoh yang pertama di printer, di sini saya langsung hitung yaitu dari harga perolehan dibagi dengan 48. Nah, 48 ini adalah banyaknya bulan dalam 4 tahun, yaitu 12 dikali dengan 4 tahun ya. 12 bulan dikalikan dengan 4 tahun menjadi 48 bulan. Nah, dikalikan dengan 12 karena ini masih full ya 1 tahun disusutkan. Jadi, dari harga perolehannya 2.421 ini dibagi dengan 48 bulan dikalikan dengan 1 tahun ataupun 12 bulan, sehingga penyusutannya adalah 605.495. Nah, mudah ya untuk NBV di 2023-nya, yaitu tinggal kita hitung dari NBV 2022 756.000 ini kita kurangi dengan penyusutan di tahun 2023, sehingga NBV-nya yaitu 151.374. Nah, itu cara mudahnya ya. Jadi tidak perlu pusing-pusing ya, langsung saja kita bagikan dengan banyaknya bulan dalam penyusutan, kemudian dikalikan dengan penyusutan selama tahun tersebut ataupun banyaknya bulan selama tahun tersebut. Nah, langsung kita ke contoh yang kedua, misalnya laptop. Nah, ini juga sama ya, karena dibeli 2021, maka di tahun 2023 ini penyusutannya masih full setahun. Nah, ini kita hitung dari harga perolehannya yaitu 4.300 something ya, dibagi dengan 48 bulan dikalikan dengan 12 bulan. Sudah tahu ya dasarnya dari mana? 48 itu dari 48 bulan ataupun sama dengan 4 tahun ya. 12 bulan dikali dengan 4 tahun. Nah, ini kita full dikali penyusutannya 12 bulan. Nah, kemudian lemari file ini juga sama ya. Dari mana? Dari harga perolehannya 2,5 juta dibagi dengan 48 bulan dikali dengan banyaknya bulannya ya, 12 bulan. Karena dibelinya tahun 2021 juga. Nah, ini jadi untuk 2023 masih full dalam 1 tahun disusutkan. Nah, kemudian handphone. Nah, ini kebetulan beli tahun 2023. Nah, di sini kita hitung nih. Ini dibagi dengan 48 masih sama ya, karena kan ini adalah kelompok 1 yaitu 4 tahun, maka 4 tahun dikali 12 bulan adalah 48. Kemudian dikalikan dengan 9. Kenapa 9? Karena ini dibelinya di bulan April. Maka April sampai dengan Desember adalah 9
9 bulan ya. Kita hitung manual April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, maka dikalikan dengan 9 bulan. Nah, sehingga NBV-nya ini nanti dari harga perolehannya kita kurangi dengan penyusutan di tahun 2023, yaitu menjadi 2.031.000. Nah, kemudian handphone yang kedua, ini dibeli di bulan Juli ya, 2023. Nah, cara hitungnya yaitu harga perolehan dibagi dengan 48 bulan dikali dengan 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena kita belinya di bulan Juli. Maka kita hitung Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, itu 6 bulan ya. Nah, kemudian kita punya laptop baru nih di 2023. Bulan perolehannya di Januari. Nah, ini kita hitungnya gimana? Jadi, harga perolehannya dibagi dengan 48 bulan dikalikan dengan 12 karena full ya, 1 tahun dari Januari sampai dengan Desember. Dan yang terakhir, kita punya laptop baru lagi di bulan Mei. Nah, berarti di bulan Mei ini gimana cara hitungnya? Nah, kayaknya kalian sudah paham semua ya teman-teman ya. Nah, ini jadi harga perolehannya dibagi dengan 48 bulan dikali dengan 8 bulan karena kita hitung dari bulan Mei ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, mudah ya. Jadi untuk NBV-nya kita kurangkan saja dari NBV tahun 2022 ataupun harga perolehan yang dibeli di tahun 2023 dikurangi dengan penyusutannya di tahun 2023. Nah, ini adalah hitungan secara fiskal. Nah, jadi secara fiskal total dari asetnya ataupun penyusutannya itu adalah Rp5.582.456. Nah, itu secara fiskal ya. Lalu kita hitung secara komersial atau bahkan sudah dihitung dulu ya secara komersialnya. Nah, di sini sama ya, cuma yang membedakan adalah di komersial ini si perusahaan mengakui masa manfaatnya adalah 5 tahun ya, bukan 4 tahun ya. Kalau secara fiskal kan sudah ditentukan kelompok 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kebetulan di kantor ini ataupun di perusahaan ini dia menggunakan masa manfaatnya 5 tahun untuk aset-asetnya. Dan di sini juga asumsinya aset-aset ini tidak punya nilai sisa. Nah, jadi ini saya contohkan satu ya. Untuk penyusutan di tahun 2023 misalnya, nah ini kita bagi menjadi 60 bulan karena kan 5 tahun ya, 5 tahun dikali dengan 12 bulan menjadi 60 bulan, maka dikalikan dengan 12 karena penyusutannya masih full 1 tahun, maka nilai penyusutannya 484.396. Nah, ini nanti kita hitung ya keseluruhan, caranya sama dengan cara hitung secara fiskal, hanya bedanya adalah di umur ekonomisnya ya. Tadinya 4 tahun, ini di komersial jadi 5 tahun. Nah, kemudian ini kita sandingkan nih atau kita bandingkan sehingga terlihat nih selisihnya ya. Nih jika kalian lihat, maka ini adalah penyusutannya lebih besar penyusutan secara fiskal ya dibanding secara komersial. Nah, ini menjadi ada koreksi nih ya, kita hitung ya satu-satu nih. Jadi selisihnya untuk printer, jadi penyusutan secara fiskalnya 605.000 dikurangi dengan 484. Nah, di sini ada selisih sebesar 121.000. Nah, ini yang harus kita koreksi ya. Ini koreksinya koreksi negatif karena ini akan menambah biaya sehingga labanya nanti akan menjadi berkurang ya. Jadi ini adalah koreksi negatif. Nah, kemudian ini kita hitung keseluruhannya sampai dengan laptop yang terakhir. Nah, di sini juga sama ya, kita hitung penyusutan fiskalnya 883 tapi secara komersial 706. Maka lebih besar secara fiskal, maka ini yang perlu kita koreksi 176.000-nya. Nanti langsung saja kita lakukan koreksi secara keseluruhan. Ya, jadi koreksi fiskalnya ataupun koreksi negatif penyusutan ini
sebesar Rp1.116.491.000. Nah, nah, jadi selisih ataupun koreksi negatif, penyusutan, 2023 itu sebesar Rp1.116.491. Nah, ini nanti yang harus kita lakukan koreksi negatif ya, karena ini akan menambah biaya sehingga akan mengurangi laba. Nah, itu saja yang bisa disampaikan untuk video kali ini. Untuk materi ini, jika ada yang ingin bertanya, silahkan komentar. Terima kasih yang sudah menonton, like, membagikan, dan juga mensubscribe. Terima kasih atas dukungannya. Itu saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.